Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani Nur Isnaini, mahasiswa S1 Akuntansi kelas K1 yang ber-NPM 2120104050. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil uji regresi dengan variabel intervening. Dengan judul ujinya yaitu pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan produk domestik bruto atau PDB terhadap angka kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia tahun 2008 sampai 2017. Untuk komponennya sendiri, uji ini memiliki 3 variabel independen untuk X1-nya yaitu jumlah penduduk, X2 tingkat pengangguran, dan X3 yaitu PDB atau dalam miliar USD. Sedangkan untuk variabel dependen atau Y, yaitu angka kemiskinan, dan variabel intervening atau Z-nya indeks pembangunan manusia. Dalam analisis regresi yang pertama, memiliki hasil berupa 3 tabel. Untuk tabel yang pertama yaitu tabel model summary. Nilai R² pada tabel model summary menunjukkan hasil sebesar 0,133. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel jumlah penduduk atau X1, variabel tingkat pengangguran atau X2, dan variabel PDB dalam miliar USD atau X3 terhadap variabel indeks pembangunan manusia atau Z sebesar 13%. Sementara sisanya 87% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam tabel yang kedua, yaitu tabel ANOVA, memiliki hasil uji F dengan nilai signifikasi sebesar 0,82. Nilai ini berada di atas 0,05, maka dikatakan tidak lulus. Artinya, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan PDB dalam miliar USD tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian untuk hasil tabel yang ketiga yaitu tabel koefisien. Dari tabel koefisien dapat diketahui bahwa nilai signifikasi dari ketiga variabel yaitu variabel jumlah penduduk sebesar 0,862, variabel tingkat pengangguran sebesar 0,647, dan variabel PDB dalam miliar USD sebesar 0,759. Nilai-nilai ini memiliki nilai di atas batas nilai signifikasi 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model 1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Z. Artinya, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, PDB dalam miliar USD tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Kemudian, untuk analisis regresi yang kedua, yaitu untuk yang pertama menghasilkan tabel model summary. Nilai R² pada tabel model summary sebesar 0,994. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel jumlah penduduk atau X1, variabel tingkat pengangguran atau X2, variabel PDB dalam miliar USD atau X3, dan indeks pembangunan manusia atau Z terhadap variabel angka kemiskinan atau Y sebesar 99,4%. Sementara sisanya 0,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian hasil dari tabel yang kedua atau tabel ANOVA memiliki nilai signifikasi pada uji F sebesar 0,000. Nilai ini berada di bawah nilai signifikasi 0,05. Maka
Dikatakan lulus dengan model regresi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan PDB dalam miliar USD terhadap angka kemiskinan melalui Indeks Pembangunan Manusia. Untuk hasil yang selanjutnya yaitu pada tabel koefisien. Berdasarkan tabel koefisien pada model regresi 2, diketahui nilai signifikasi dari keempat variabel yaitu X1 atau jumlah penduduk sebesar 0,001, variabel X2 atau tingkat pengangguran sebesar 0,002, variabel X3 atau PDB miliar USD sebesar 0,918, variabel Z atau indeks pembangunan manusia sebesar 0,444. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Sedangkan PDB dalam miliar USD dan indeks pembangunan manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap angka kemiskinan. Untuk selanjutnya, yaitu tabel pengaruh langsung, tidak langsung, dan pengaruh total. Untuk pengaruh langsung, yaitu dari variabel X1 ke variabel X2 sebesar 0,15. Untuk X2 terhadap variabel Z sebesar 0,415, pengaruh langsung X3 terhadap variabel Z sebesar minus 0,134. Variabel X1 terhadap Y, pengaruh langsungnya sebesar minus 0,563. Untuk variabel X2 terhadap Y, nilai pengaruh langsung sebesar 0,475 dan variabel X3 terhadap Y sebesar 0,004, variabel Z terhadap Y. Pengaruh langsungnya sebesar minus 0,03. Kemudian hasil dari pengaruh tidak langsung untuk variabel X1 melalui Z terhadap Y memiliki hasil minus 0,0045 yang didapat dari 0,15 dikali minus 0,03. Kemudian variabel X2 melalui Z terhadap Y memiliki pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,0125. Dan untuk variabel X3 melalui Z terhadap Y memiliki nilai pengaruh tidak langsung sebesar 0,004. Untuk kemudian pengaruh totalnya adalah jumlah dari pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung. Untuk yang pertama, yaitu pengaruh total dari X1 terhadap Z ditambah X1 melalui Z terhadap Y, yaitu 0,15 ditambah minus 0,0045 yang menghasilkan 0,1455. Kemudian untuk pengaruh total yang kedua, yaitu X2 terhadap Z ditambah X2 melalui Z terhadap Y, yang menghasilkan pengaruh total sebesar 0,40255. Dan yang ketiga, yaitu penjumlahan antara variabel X3 terhadap Z ditambah variabel X3 melalui variabel Z terhadap variabel Y, yaitu pengaruh total yang dihasilkan sebesar minus 0,12998. Untuk kemudian, tabel uji interveningnya ada 10. Maksudnya ada 10 alur.
Dengan nilai hipotesis dan pembuatan kesimpulannya untuk yang pertama, yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X1 sebesar 0,862 lebih besar 0 dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Z. Kemudian kesimpulan yang kedua, analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X2 sebesar 0,647 di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Z. Kemudian kesimpulan yang ketiga yaitu analisis pengaruh X3 terhadap Z. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X3 sebesar 0,759. Nilai ini berada di atas nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Z. Kemudian untuk kesimpulan yang keempat, yaitu analisis pengaruh X1 terhadap Y. Dari analisis di atas, diperoleh nilai signifikasi X1 sebesar 0,001, yang nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X1 terhadap Y. Kemudian kesimpulan yang kelima yaitu analisis pengaruh X2 terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X2 sebesar 0,002. Nilai ini lebih kecil dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh signifikan X2 terhadap Y. Analisis pengaruh X3 terhadap Y merupakan kesimpulan yang keenam. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi X3 sebesar 0,918 lebih besar dari nilai 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan X3 terhadap Y. Kemudian, untuk kesimpulan yang ketujuh, yaitu analisis pengaruh Z terhadap Y. Dari analisis di atas diperoleh nilai signifikasi Z sebesar 0,444. Nilai ini berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung tidak terdapat pengaruh signifikan Z terhadap Y. Kemudian kesimpulan yang ke-8. Analisis pengaruh X1 melalui Z terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Y sebesar minus 0,563. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, yaitu 0,15 dikali minus 0,03 dengan hasil minus 0,0045. Maka pengaruh total yang diberikan Z X1, maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung yaitu 0,15 ditambah minus 0,0045 yang menghasilkan 0,1455. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,15 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,0045, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X1 melalui Z tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian, untuk kesimpulan yang ke-9, yaitu analisis pengaruh X2 melalui Z terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Y sebesar 0,475. Sedangkan pengaruh tidak langsung X2 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X2 terhadap Z dengan nilai beta Z menunjukkan Y terhadap Y yaitu 0,415 dikali minus 0,03 yang menghasilkan minus 0,0125.
Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu 0,415 ditambah minus 0,0125, yang menghasilkan 0,40255. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,415 dan pengaruh tidak langsung sebesar minus 0,0125, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X2 melalui Z tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian untuk analisis terakhir, yaitu yang ke-10, yaitu analisis pengaruh X3 melalui Z terhadap Y. Diketahui pengaruh langsung yang diberikan X3 terhadap Y sebesar 0,04. Sedangkan pengaruh tidak langsung X3 melalui Z terhadap Y adalah perkalian antara nilai beta X3 terhadap Z dengan nilai beta Z terhadap Y, yaitu minus 0,134 dikali minus 0,03 dengan hasil 0,004. Maka pengaruh total yang diberikan X3 terhadap Y adalah pengaruh langsung ditambah dengan pengaruh tidak langsung, yaitu minus 0,134 ditambah 0,004, yang menghasilkan minus 0,12998. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar minus 0,134 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,004, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung, X1 melalui Z. Maaf, ini ada kesalahan penulisan. Seharusnya X3 melalui Z mempunyai pengaruh signifikan terhadap Y. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.